Nih Pak, terima kasih atas. Wah ini juga Pak. Akhirnya sampai juga. Ya, ketemu kita. Ya. Pak Imam, kondisi sekolah ini sebelum dibangun dulu seperti apa? Jadi kalau Anda lihat sana, itu tempat olahraga, itu juga 3 lokal hanya, udah mau ambruk pada saat itu. Nah terus kemudian ambruk betulan, di bawahnya itu ada mata air. Itu pada saat itu. Nah dulu yang mengajar, gurunya cuma 1. Nah itu, Ibu Iis itu. Di sini Ibu Iis? Bu Iis. Nah, ini satu-satunya guru ini dulu di sini. Gitu lah. Terus kemudian dibangun gotong royong. Warga gotong royong itulah yang sebetulnya yang tidak bisa dihitung dengan uang. Nah, yang unik dari sekolah ini adalah ini sekolah negeri semua. Tetapi terus kemudian masyarakat berhimpun seperti sekarang ini di dalam sebuah yayasan. Namanya Yayasan Pena Hijau. Nah, yayasan inilah yang ikut mendukung untuk supaya lingkungan ini menjadi bersih. Gagasannya adalah bagaimana membuat sekolah negeri itu mempunyai basis komunitas. Jadi masyarakat ikut mengelola, gotong royong, malam harinya itu bisa dijadikan tempat kursus, bisa menjadikan tempat perkumpulan, bisa dijadikan tempat apa saja di hari Minggu. Nah ini di sini ini bisa tempat untuk kawinan ini, tempat sunatan. Nah dikelola oleh masyarakat. Jangan terlalu sering menyebut kawinan Mas Imam ya. Agak menyinggung sebetulnya ya tapi. Jadi kalau Anda mau kawin itu di sini bisa. Gitu. Dan ini nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar, gratis. Kalau jadi di sini warga juga begitu. Nah mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan anunya. Apa? Pak Effendi dikasih bonus janur. Janur, ya. Janur gratis dari sini. Dan ini ada perpustakaannya. Nah ini gagasannya adalah perpustakaan keliling. Jadi menyantuni buku-buku kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar di sini. Nah, Ibu Is, dulu kan Ibu mulai dari sekolah yang rubuh itu kan, betul, sampai sekarang. Perasaannya gimana? Membayangkan nggak akan terjadi seperti sekarang ini? Alhamdulillah lah, jadi nggak takut ketibaan genting gitu. Oh, kalau dulu kalau ngajar takut ketiban genting? Iya, masalahnya atapnya udah pada itu bocor-bocor gitu. Jadi Ibu sering memperhatikan ramalan cuaca, suka melihat arah angin begitu? Iya. Tapi menjadi menarik ya ini buat para pemirsa, Pak Wapres ya. Inilah yang sedang dilakukan bersama-sama di Republik Mimpi. Dan ini betul-betul dengan kerjasama juga dan dukungan dari teman-teman Yayasan Nurani Dunia. Kita juga mendukung apa yang dilakukan. Jadi jangan lupa Anda ingat kata-kata atau angka 7505. Kami bersama-sama membuka SMS di nomor 7505. Anda tinggal mengetik wujudkan spasi mimpi. Setiap SMS Anda akan bernilai Rp5.000. Tentunya akan dipertanggungjawabkan di depan publik melalui akuntan publik. Dan semuanya akan langsung disumbangkan untuk pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Semakin banyak uangnya, semakin mungkin kita ikut bergabung bersama pemerintah, ya bersama warga, kemudian kita membangun sekolah gotong royong di semua tempat yang dikelola bersama-sama komunitas. Bu Is mewakili kita semua mengucapkan, mari kita wujudkan mimpi menjadi kenyataan. Baiklah, kalau kami melihat tayangan yang tadi saja Anda saksikan bersama, tentunya saya ingin mendengar mungkin ada tanggapan ataupun komentar dari teman-teman mahasiswa yang telah hadir di news.com. Boleh kita buka langsung saja? Silakan, siapa yang ingin berkomentar duluan? Saya ingin bertanya, apakah ada negara yang bisa maju kalau sekolahnya saja masih menyedihkan seperti itu? Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai gambar yang sebelumnya itu, apakah guru-guru itu bisa mengajar dengan baik di sekolah yang reot itu, apalagi ada yang mengajar sekaligus 2 kelas, gitu. Terima kasih. Profesor, kami persilahkan. Terima kasih. Pertanyaan pertama itu, adakah negara yang bisa maju kalau begini keadaannya? Saya hanya mengatakan, tidak ada negara yang bangkrut di dunia ini kalau memberikan bantuannya, kekayaannya kepada pendidikan. Hanya negara yang tidak mau memberikan itu yang bangkrut. Itu. Yang kedua yang berhubungan dengan apakah guru bisa mengajar. Jangankan guru bisa mengajar, murid pun tidak bisa belajar di dalam keadaan semacam.
Yang ketiga ini, saya ingin mengingatkan kita memang mau membangun sekolah. Tapi tolong jangan disalahpahami. Sekolah yang baik bangunannya pun belum tentu memberikan pembelajaran yang baik. Apalagi sekolah yang bangunannya tidak baik. Terima kasih. Barangkali Prof. Winarno ingin membacakan puisi untuk merangkum jawaban-jawaban semua. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Gus Pur, tapi saya sebenarnya punya trauma dikit. Karena waktu dulu saya membaca itu, wapres saya yang marah gitu. Nah, wapres tidak marah ya Bapak ya? Oh tidak, kakak satu. Oh, iya. Saya ingin membacakan puisi yang saya tadi baru buat dalam perjalanan ke Republik ini. Judulnya, Aku Pantang Cerdas Hek Hok. Aku mau jadi cerdas tapi belajar di dalam alam bebas. Mau cerdas tanpa sekolah, lalu bagaimana ikuti ujian? Lalu bagaimana bisa cerdas? Aku mau benar-benar cerdas kok disaranin ikut UN. Aku mau benar-benar cerdas kok dapatnya sekolah reot. Kan Abah selalu sesumbar pendidikan itu taruhan bangsa. Tapi ngasihnya sekolah reot. Gurunya peot, omongnya hek hok. Sekolah kan wajah Indonesia. Sekolah kan reot, negaraku reot. Kita repot, si Abah sewot. Kita penyok, generasi reot. Abah, aku pantang cerdas hek hok. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran Bapak Profesor Dr. Winarno Surahmat atas kehadirannya di news.com pada malam hari ini. Puisinya benar-benar menyentuh plus menggelitik ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana jika penyanyi dalam istana Temon Sukoco akan adu menyanyi dengan korban Lamentos yang memperjuangkan nasib melalui lagu Jangan Cuma BBM. Baru bisa mimpi.